السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai materi bahasan kita, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, nama saya Abu Zubair Hawari. Jadi bukan seperti yang disebutkan tadi Al-Ustadz Al-Fadil. Itu bukan nama saya. Ya. Jadi mohon maaf, nama saya Abu Zubair Hawari, bukan Al-Ustadz Al-Fadil Abu Zubair Hawari. Ini tambahan. Yang kedua, sejatinya perjalanan saya ke Jogja ini untuk mengunjungi Ustadz Abu Sa'ad hafizahullah ta'ala. Lalu ketika itu dimintalah saya untuk mampir ke kampung santri ini. Walaupun sebenarnya memberikan kajian di hadapan, ada di sini ustadz-ustadz kita, ada Ustadz Abu Sa'ad juga. Berat rasanya. Tetapi karena judul yang diberi ternyata singkat, akhirnya saya paksakan diri saya untuk memberanikan diri. Detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat saja. Jadi mohon maaf kalau kajiannya nanti tidak panjang. Sesuai dengan judul yang diamanahkan, detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali tidak sampai pukul 9 ya, pukul setengah 9, maaf. Tadi siang belum makan. Alhamdulillah cuma detik-detik kajiannya. Nah, ini.
Ikhwan akhwat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alangkah indahnya jika bisa bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya sebuah majlis jika yang dibicarakan adalah sosok manusia yang paling mulia. Imamnya para nabi, pemimpin orang-orang yang terpilih, pemimpin orang-orang yang bertakwa, penutup para nabi, pemimpin para rasul, pemilik syafaatul uzma di hari kiamat. Karena beliau adalah pemilik kedudukan yang terpuji, sahibul maqamil mahmud, yang sering kita mintakan kepada Allah untuknya dalam doa kita setelah selesai azan. Panji-panji beliau kelak yang dikibarkan di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Beliaulah pemilik telaga yang luasnya seluas langit dan bumi dan cangkirnya sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Allah lapangkan dadanya. Allah tinggikan namanya. Allah hapuskan darinya segala salah dan dosa. Allah sucikan dirinya dari dalam segala hal. Allah sucikan akalnya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kata Allah. Teman kalian itu, maksudnya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla, tidak tersesat dan tidak pula menyimpang. Allah sucikan kata-katanya, wa ma yantiqu anil hawa, dan dia tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Allah sucikan pula ilmunya, 'allamahu syadidul quwa, yang telah mengajarkannya adalah yang sangat perkasa dan kuat. Allah sucikan hatinya, ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan hatinya tidak berdusta terhadap apa yang dia lihat. Allah sucikan penglihatan beliau sallallahu alaihi wasallam, ma zaghal basar wa ma tagha. Matanya sama sekali tidak salah dalam melihat, tidak sekeliru, tidak menyimpang. Allah sucikan dadanya, Allah lapangkan dadanya. Alam nashrah laka sadrak. Hai Muhammad, tidakkah kami telah melapangkan dadamu sallallahu alaihi nabi. Allah tinggikan namanya, Allah sucikan namanya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sanjungan-sanjungan untukmu, penyebutanmu. Allah sucikan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berada di atas akhlak atau di dalam akhlak yang agung. Tidak ada manusia yang seperti itu. Membicarakan beliau membuat hati kita hidup. Semangat tumbuh kembali, memotivasi diri kita untuk berusaha meniti jalan yang telah ditempuhnya. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalilullah, makhluk Allah yang paling mulia. Naam, jazakallah khair. Masya Allah. Madu asli? Nanti kita tes di rumah nanti. Alangkah indahnya bertemu dengan sosok yang mulia ini. Alangkah indahnya membicarakan tentang kehidupannya. Tidak ada makhluk diciptakan oleh Allah yang lebih dicintainya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi dan rasul yang diutus sebelumnya sudah Allah ambil perjanjian, kalau saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul diutus di masa mereka masih hidup, wajib mereka beriman, datang berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus untuk seluruh manusia. Dan dengannya ditutup kenabian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin. Dilebihkan aku, diistimewakan aku di atas para nabi-nabi yang lain itu dengan 6 perkara. Yang pertama, u'titu jawami'ul kalim. Allah anugerahkan kepadaku kata-kata yang singkat, padat, syarat makna. Untuk menjelaskan sesuatu, beliau tidak perlu seperti kita harus panjang lebar, singkat, padat. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Wa nusirtu birru'bi, wa fi riwayah lil Bukhari, wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang kedua, dan aku dimenangkan oleh Allah atas musuh-musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Ketakutan yang ditimbulkan oleh Allah di dalam hati musuh-musuhnya dalam jarak 1 bulan perjalanan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang suatu kaum, memerangi orang-orang kafir ketika itu, sebulan sebelum itu mereka sudah ketakutan. Nah, ketika umat-umat ini dahulu masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masih mendapatkan keistimewaan ini di zaman para sahabat. Begitu juga sesudahnya tabi'in dan tabi'in 3 generasi emas umat Islam. Mereka masih memegang teguh apa yang telah diwariskan oleh nabinya yang mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika itu umat-umat lain segan kepada umat Islam. Berbeda dengan di zaman kita ini, di mana banyak kaum muslimin melepaskan atau tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka menjadi lemah. Allah cabut rasa takut di hati musuh Islam terhadap kaum muslimin. Sebagaimana di dalam hadis yang ma'ruf, dalam hadis Abu Daud tentang umat Islam itu akan diperbutkan oleh umat-umat yang lainnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini yang kedua. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku rampasan perang, halal diambil lalu dibagi-bagikan untuk kaum muslimin, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida, yang keempat, dan dijadikan bagiku bumi ini tahuran, bisa digunakan untuk bersuci, suci lagi mensucikan. Wa masjidan, dan tempat salat dimanapun kita berada, kapanpun datang waktu salat kita bisa salat. Bumi ini dijadikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya suci lagi mensucikan. Wa ursiltu ilan nasi kafah, dan aku diutus yang kelima kepada seluruh manusia. Bukan untuk kelompok tertentu, bukan hanya untuk orang Arab, tapi juga untuk orang Indonesia, untuk Nusantara, untuk semua makhluk, semua manusia, jin dan manusia. Dan yang keenam, wa khutima biyan nabiyun, dan Allah tutup para nabi itu denganku. Laksana sebuah bangunan yang indah, tetapi ada di salah satu sudut batu bata yang belum terpasang, sehingga orang-orang yang melihat bangunan tersebut berdecak kagum. Alangkah indahnya masjid ini, tetapi sayang ada satu batu yang belum terpasang. Kalau saja dipasang, pasti dia akan sempurna. Fa'ana labina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah dia batu tadi, penyempurna tadi. Sebagaimana dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Nabi kita yang mulia, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, beliau adalah pemilik syafaatul uzma yaumal qiyamah, pemilik syafaat agung, syafaat besar di hari kiamat yang dimintakan oleh seluruh manusia kelak. Anda wahai saudaraku, engkau wahai saudariku, saya, kita semua kelak di hari kiamat mengharapkan syafaat itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin anak cucu Adam hari kiamat. Wa ana awwalu man yunshaqqu anhu al-qabru. Dan aku adalah orang yang pertama dibukakan kuburannya, dibangkitkan dari kuburan. Wa ana awwalu syafi' wa musyaffa' yaumal qiyamah. Aku adalah orang yang pertama memberi syafaat dan diizinkan untuk memberi syafaat di hari kiamat. Di dalam hadis lain, sebagaimana hadis Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dikatakan di situ, tadnu syamsu minar ru'us. Ketika itu matahari didekatkan di kepala manusia. Anda wahai saudaraku, kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama manusia-manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai ketika kiamat terjadi. Semuanya dikumpulkan di satu tempat, di mahsyar. Ketika itu tadnu syamsu min ru'usil khalaiq. Dalam riwayat lain disebutkan didekatkan seukuran mil. Perawinya mengatakan, aku tidak tahu apakah mil yang dimaksud di situ mil jarak atau mil celak. Besi celak itu kan dimasukkan untuk celak, itu mil juga namanya dalam bahasa Arab. Begitu dekatnya matahari. Sekarang ini wahai saudara-saudariku di Pekanbaru, di tempat kami, sudah 2 minggu cuaca ekstrim. Sampai 38, 36, 37 derajat. Siang hari panas terik, tidak sanggup. Ini di dunia. Anda yang sudah pernah di Arab Saudi merasakan bagaimana kalau di musim panas, ketika haji, terik, tidak tertahankan. Bayangkan Anda di hari kiamat tanpa busana, tanpa sehelai benang pun, tidak memakai sendal, tidak ada penutup kepala, tidak ada makan, tidak ada minum. Didekatkan matahari ke kepala Anda. Ketika itu didatangkan Jahannam dengan 70.000 kekang. Setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Didatangkan di yaumil mahsyar. Ketika Jahannam, na'udzubillah, melihat makhluk manusia, maka menggelegaklah, mengeluarkan suara menggelegar, suara api yang menyala-nyala tersebut. Dia murka karena kemurkaan Allah kepada makhluk. Ketika itu seluruh makhluk tersungkur di atas lututnya. Wa tara kulla ummatin jathiyah, dan engkau lihat seluruh umat, seluruh makhluk, seluruh manusia jathiyah, tersungkur di atas lututnya. Nah, di dalam suasana hari yang sulit berat ini, semua manusia saling bertanya-tanya satu dengan yang lainnya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga oleh Ahmad. Manusia ketakutan. Saling bertanya satu dengan yang lainnya. Ala tarawna ma nahnu fih. Tidakkah kalian melihat kondisi kita saat ini? Kehausan. Tidak ada minum, tidak ada makan. Semuanya ketakutan. Saking mengerikannya hari itu, bayi pun bisa berubah. Orang yang hamil bisa keguguran. Tidakkah kalian wahai manusia melihat kondisi kita hari ini? Ala tarawna ma qad balagana. Tidakkah kalian melihat apa yang menimpa kita? Ala tanzuruna man yashfa' lakum ila rabbikum. Tidakkah kalian mencari siapa yang akan memberi syafaat untuk kalian di sisi Rabb kalian? Maka berbondong-bondonglah manusia berjalan menuju Nabi Adam alaihissalam. Anda, saya, kita semua ada di antara manusia-manusia itu.
menuju Nabi Adam. Bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian manusia berkata, "Ya Adam, wahai Adam, engkau bapak manusia. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah tiupkan padamu ruhnya. Dan Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk sujud kepadamu. Wahai Adam, tidakkah engkau melihat keadaan dan kondisi kami hari ini? Isfa' lana ila rabbik. Mintalah kepada Rabbmu syafaat untuk kami." Adam alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya Rabbku hari ini murka, marah. Dia tidak pernah marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Aku dahulu telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu aku diusir dari sorga karena maksiatku. Aku takut akan diriku. Nafsi, nafsi, nafsi." Nabi Adam tidak berani. Nabi Adam takut mengkhawatirkan dirinya. "Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh." Pergi kalian kepada yang lain. Temui Nabi Nuh. Maka berbondong-bondong manusia bergerak berpindah mencari Nabi Nuh alaihissalam. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh. Lalu mereka berkata, "Ya Nuh, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Allah namakan engkau abdan syakura." Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah namakan engkau abdan syakura. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat sudah seperti apa perkara yang menimpa kami? Maka Nabi Nuh alaihissalam pun menjawab seperti jawaban Nabi Adam. "Inna Rabbi qad ghadiba yaum. Inna Rabbi qad ghadiba al-yaum. Lam yaghdab qablahu mithlah. Walan yaghdab ba'dahu mithlah." Sesungguhnya Rabbku hari ini murka. Dia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Dan tidak pernah murka pula, tidak akan pernah murka seperti ini sesudahnya. Dulu aku punya doa mustajab. Aku doakan untuk menghukum kaumku. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku mengkhawatirkan diriku. Aku mengkhawatirkan diriku. Aku mengkhawatirkan diriku. Idhabu ila ghairi. Idhabu ila Ibrahim al-Khalil. Pergi temui yang lain. Temui Nabi Ibrahim al-Khalil. Maka manusia berbondong-bondong menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka pun berkata, "Ya Ibrahim, anta khalilullah wa anta rasulullah. Ala tarawna, ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balagana." Wahai Ibrahim, engkau khalilullah, engkau Rasulullah. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ibrahim alaihi salatu wassalam pun berkata seperti perkataan Nabi Nuh. Lalu dia menyebutkan bahwa dia pernah berdusta 3 kali. Sebenarnya itu bukan kedustaan, tetapi dia takut kalau itu sebuah kesalahan. Lalu dia pun berkata, "Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa." Pergi temui yang lain. Temui Musa. Manusia pun berbondong-bondong menemui Musa dan Anda ada bersama orang-orang tersebut. Lalu mereka berkata, "Ya Musa, anta Rasulullah. Istafaqallah 'alan nasi birisalatihi wa bikalamih." Wahai Musa, engkau adalah Rasulullah. Allah telah memilihmu dengan risalah-risalahnya dan dengan kalamnya. Tidakkah engkau melihat kondisi kami? Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Musa pun menyebutkan seperti yang disebutkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Lalu dia berkata, "Dulu aku telah membunuh satu jiwa yang tidak diperintahkan oleh Allah aku untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, nafsi." Pergilah, temui yang lain. Temui Nabi Isa. Maka mereka pun menemui Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan seperti itu. Nabi Isa pun mengatakan, "Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Pergilah kalian menemui selainku, kata Nabi Isa. Temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi yang mulia di dalam hadis tersebut? "Fayatuni fi ardil mahsyar." Maka manusia mendatangiku di ardul mahsyar, di padang mahsyar. Fayatuni yauma anqala yauma anqala kullu rasulin nafsi nafsi. Mereka mendatangiku di hari ketika semua rasul mengatakan diriku, diriku, diriku. Setiap nabi mengatakan nafsi, nafsi. Maka mereka mendatangiku.
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta khatimul anbiya wa anta Rasulullah. Engkau adalah khatimul anbiya, penutup para nabi. Engkau adalah Rasulullah. Khalaqakallahu azza wa jalla wa faddalaka ala jami'il anbiya. Allah telah menciptakanmu dan Allah lebihkan engkau di atas nabi-nabi yang lain. Faghafara laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbik. Dan Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Tidakkah engkau melihat kondisi dan keadaan kami, wahai Rasulullah? Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, Naam, ana laha, ya, akulah pemilik syafaat ini. Akulah pemilik syafaat ini. Fa'ati tahta arsyir rahman. Lalu aku mendatangi, lalu aku datang di bawah arsyir rahman. Kemudian aku tersungkur sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Tolong ingatkan nanti kalau sudah masuk waktu Isya. Lalu Allah ilhamkan kepadaku puji-pujian dan sanjung-sanjungan kepadanya yang tidak pernah Allah ilhamkan kepada orang-orang sebelumku. Lalu terdengarlah seruan, Ya Muhammad. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, irfa' rasak, wasal tu'ta, wasfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta diberikan. Mintalah syafaat, engkau diizinkan memberi syafaat. Maka ketika itu Nabi yang mulia, yang pertama diingatnya adalah umatnya. La ilaha illallah. Ummati, ummati, ummati. Ya Rabb, ummati, ummati. Wahai Rabbku, umatku, umatku. Dalam riwayat lain, Ya Rabb, wa'atani asy-syafa'ah, fasyaffi'ni fi khalqik. Wahai Rabb, wahai Rabbku, engkau telah menjanjikan aku untuk memberikan syafaat. Izinkan aku memberi syafaat kepada makhlukmu. Maka yang pertama mendapatkan syafaat ketika itu adalah umatnya. Wahai anda yang mengaku umat Muhammad SAW, tidakkah engkau lihat betapa Nabi yang mulia sangat memperhatikanmu di hari kiamat, di hari yang sangat sulit. Para ulul azmi tidak sanggup untuk memberikan syafaat, semuanya mengkhawatirkan dirinya. Rasulullah SAW mengingat engkau, wahai saudaraku, jika engkau benar-benar umat Muhammad SAW. Tidakkah pantas sosok yang seperti ini untuk kita cintai, melebihi cinta kita kepada manusia yang paling kita cintai di muka bumi ini? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, alangkah benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nabi kita yang mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai kasih sayang rahmat bagi semesta alam. Beliau sangat menyayangi manusia ini. Beliau sangat menyayangi umatnya. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat bagi dia melihat apa yang menimpa kalian, kesulitan, kesusahan yang menimpa kalian membuat dia sedih. Adakah Anda bersedih ketika mengingat hari-hari terberat yang dilalui oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya ketika menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah, sehingga Anda merasakan cahaya Islam ini? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, dan dia sangat ingin kalian itu beriman, mendapat hidayah, mendapat petunjuk. La ilaha illallah. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini dia keistimewaan, sebagian kecil dari keistimewaan Nabi kita yang mulia.
sosok yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, detik-detik wafatnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dari mana kita memulai kisah ini? Karena setiap detik-detik dalam kehidupan beliau adalah pelajaran, adalah hikmah, adalah keteladanan. Jika kita lewatkan, seolah-olah kita melewatkan sebuah keteladanan. Tetapi kita berharap yang sedikit ini malam hari ini bisa menjadi cemeti, mencambuk hati kita agar betul-betul istiqomah dan sungguh-sungguh untuk mengikuti beliau dan menghidupkan petunjuknya, sunnah-sunnahnya. Kita mulai dari awal mula sakit beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok mulia dan Allah terus memuliakannya sepanjang hidupnya, bahkan sampai akhir hayatnya, bahkan di hari setelah wafatnya, bahkan ketika dibangkitkan. Di penghujung hayatnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath," dan seterusnya, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Al-Imam At-Tabarani mengeluarkan dari hadis Jabir bin Abdullah, tatkala turun surat ini kepada Nabi yang mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, ara annahu qad nu'iyat ilayya nafsi bihazihi surah ya Jibril." Wahai Jibril, aku melihat diriku telah disampaikan berita duka diriku kepadaku dengan diturunkannya surat ini. Lalu Jibril berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wal akhiratu khairul laka minal ula." Dan akhirat adalah lebih baik bagimu daripada dunia. Turunnya surat ini bagian dari tanda-tanda telah dekatnya ajal Nabi kita yang mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap peristiwa besar yang akan terjadi, Allah berikan tanda-tanda. Ini salah satu tanda-tanda sudah dekatnya ajal Nabi kita yang mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, di awal Rabiul Awal, tahun ke-11 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulailah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang sangat panas, demam yang tinggi. Beliau rasakan sakit bekas racun yang dibubuhi oleh wanita Yahudi ke daging kambing yang dihidangkan di dalam perang Khaybar. Sallallahu ala Nabi. Mulai beliau merasakan sakit di kepalanya, demam yang tinggi. Kisah awalnya beliau merasakan sakit itu diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, juga dikeluarkan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Ibnu Katsir juga membawakan di dalam tafsir dan juga di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian juga Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat dari hadis Abu Muwaihibah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Muwaihibah, Abu Muwaihibah bercerita, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-laili wa qala ya Aba Muwaihibah, laqad umirtu an astaghfira li ahli hadzal baqi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku suatu malam. Dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada bekas budaknya ini, pembantunya ini, Abu Muwaihibah, "Wahai Abu Muwaihibah, aku telah diperintahkan untuk memohon ampunan bagi penghuni Baqi ini." Kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhi sahabah yang dimakamkan di Baqi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Muwaihibah untuk menemaninya. Itu malam hari, beliau ziarah mengunjungi Ahlul Baqi, ditemani oleh Abu Muwaihibah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di kuburan tersebut, beliau mengucapkan salam kepada Ahlul Baqi, "Assalamu alaikum ya ahlal maqabir."
Hani'an lakum ma asbahtum fih mimma asbahan nasu fih. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Selamat untuk apa yang telah kalian dapatkan daripada apa yang telah didapatkan oleh manusia yang masih hidup. Aqbalatil fitanu kaqita'il lailil muslim yatba'u akhiruha awwalaha wa akhiruha asyarru min awwaliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan seolah beliau sedang berbincang. Sungguh telah datang fitnah-fitnah, bukan hanya satu fitnah. Beliau menggambarkan di akhir zaman setelah beliau wafat, sungguh telah datang fitnah-fitnah bagaikan penggalan malam, potongan malam yang gelap gulita, silih berganti saling mengikuti satu dengan yang lainnya. Di dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam kesempatan lain bercerita kepada sahabat, hadis Huzaifah, dibentangkan fitnah itu seperti tikar yang dibentangkan, sedikit-sedikit saling mengikuti satu dengan yang lainnya. Yang akhir, fitnah yang datang belakangan mengikuti fitnah yang datang pertama. Yang datang belakangan lebih gawat, lebih parah, lebih dahsyat dari yang datang pertama, menunjukkan semakin ke ujung dunia ini fitnah-fitnah semakin mengerikan. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Bisa jadi seseorang itu petang harinya mukmin, pagi hari menjadi kafir. Na'udzubillah wal iyadz billah. Bisa jadi pagi harinya mukmin, petang harinya dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla, menjual agamanya dengan perhiasan dunia yang hina. Sebagaimana di dalam hadis lain. Kemudian beliau menoleh kepada Abu Muwaihibah dan beliau berkata, "Ya Abu Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, laqad utitu mafatih khazainid dunya wal khuld fiha thumma al jannah." Wahai Abu Muwaihibah, telah diberikan kepadaku, telah dianugerahkan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan dunia, kunci-kunci perhiasan dunia dan kekal di atas dunia. Kemudian setelah itu masuk surga. Fakhuyirtu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Lalu aku diperintahkan memilih antara pundi-pundi dunia itu, kekal hidup di dunia setelah itu masuk surga, atau diwafatkan bertemu dengan Allah dan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Muwaihibah bahwa beliau diperintahkan oleh Allah untuk memilih antara tetap di dunia kekal, lalu nanti ketika dunia sudah habis beliau masuk surga, atau diwafatkan segera bertemu dengan Allah. Abu Muwaihibah ketika mendengar itu pun menimpali. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ayah ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Khudh mafatihad dunya wal khulda fiha thumma al jannah. Ambil saja kunci-kunci pundi-pundi dunia itu, kekal di dalamnya di dunia, kemudian engkau masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La wallahi ya Abu Muwaihibah, tidak demi Allah wahai Abu Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah." Sungguh aku telah memilih untuk bertemu dengan Rabbku dan masuk surga. Ini tanda-tanda telah dekatnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Muwaihibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar untuk ahlul baqi. Lalu pulanglah dia sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai di rumah dibukanya pintu, ternyata Aisyah berbaring mengeluhkan sakit. Saat dia masuk ke rumahnya sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pun berkata kepada beliau mengadu, "Wa ra'si ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kepalaku sakit." Aisyah istrinya yang tercinta radhiyallahu anha mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaminya, "Kepalaku sakit wahai Rasulullah." Kepala beliau sakit. Dan nanti setelah Isya kita lanjutkan lagi kisahnya bagaimana. Sallallahu ala nabi wa radhiyallahu an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Wa sallallahu wasallam ala nabi walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV.
Donasi dakwah Majas TV, BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.